Pernahkah terpikir bahwa ada satu momen dalam hidup yang tidak bisa ditawar, tidak bisa ditunda, dan tidak bisa dihindari, namun hampir selalu kita abaikan? Sebuah detik sunyi ketika napas mulai terasa asing, ketika waktu seperti melambat, dan ketika kesadaran berdiri di ambang dua dunia. Inilah sakaratul maut, fase paling misterius dalam perjalanan manusia. Sebuah gerbang terakhir yang menyimpan rahasia tentang diri kita yang sejati. Dalam banyak kisah lama, sakaratul maut tidak digambarkan sekadar sebagai rasa sakit fisik atau akhir biologis. Ia adalah peristiwa kosmik kecil di dalam diri manusia. Pergeseran besar antara keterikatan dunia dan panggilan yang tak terlihat. Ada yang mengalaminya dengan ketenangan. Ada pula yang diliputi kegelisahan yang tak terkatakan. Mengapa perbedaannya begitu tajam? Apakah ini kebetulan? Atau ada hukum batin yang bekerja diam-diam sepanjang hidup kita? Video ini tidak akan membawamu pada dogma atau klaim kosong. Kita akan menyelami sakaratul maut sebagai pengalaman kesadaran. Sebuah proses yang telah dibahas dalam teks-teks kuno, hikmah para arif, dan perenungan spiritual lintas zaman. Kita akan mengurai tanda-tandanya, bukan sekadar sebagai gejala jasmani, tetapi sebagai isyarat halus dari jiwa yang sedang melepaskan ikatan terakhirnya. Bayangkan sakaratul maut seperti senja yang perlahan menelan siang. Cahaya belum sepenuhnya pergi, namun bayangan mulai berbicara. Pada fase ini, ingatan, penyesalan, harapan, dan ketakutan muncul silih berganti. Banyak tradisi kebijaksanaan menggambarkan bahwa apa yang paling sering kita pelihara dalam hidup, niat, kejujuran batin, dan orientasi hati, akan tampil paling kuat di detik-detik ini. Dalam perjalanan video ini, kita akan menyingkap makna terdalam sakaratul maut, tanda-tandanya yang sering disalahpahami, serta mengapa pengetahuan ini dahulu dijaga dengan kehati-hatian. Kita juga akan melihat bagaimana memahami fase akhir ini justru dapat mengubah cara kita hidup hari ini. Lebih sadar, lebih jujur, dan lebih siap. Karena pada akhirnya, sakaratul maut bukan hanya tentang bagaimana kita meninggal, tetapi tentang bagaimana kita hidup sebelum saat itu tiba. Sejak awal peradaban, manusia tidak pernah memandang kematian sebagai peristiwa biasa. Di balik piramida batu, manuskrip rapuh, dan doa-doa yang dibisikkan dalam kesunyian, terdapat satu kegelisahan yang sama. Apa yang sebenarnya terjadi pada kesadaran ketika tubuh mulai ditinggalkan? Sakaratul maut menjadi titik temu antara ketakutan manusia dan pencarian makna terdalam tentang hidup. Dalam tradisi kuno Timur Tengah, kematian tidak dipahami sebagai pemutusan, melainkan peralihan. Teks-teks hikmah lama menggambarkan detik terakhir sebagai saat tirai realitas mulai tersingkap. Kesadaran yang selama hidup dibatasi oleh indera, perlahan dilepaskan dari tubuh jasmani. Inilah sebabnya, mengapa sakaratul maut sering digambarkan sebagai pengalaman yang intens. Karena jiwa sedang beradaptasi dengan dimensi yang selama ini tersembunyi. Para filsuf kuno menyebut momen ini sebagai ujian kesadaran. Bukan ujian dalam arti hukuman, melainkan cermin. Segala sesuatu yang dikubur dalam batin, niat tersembunyi, konflik yang tak terselesaikan, dan keterikatan yang terlalu kuat akan muncul ke permukaan. Maka tidak mengherankan jika banyak kisah tua menyebut bahwa orang-orang yang hidupnya selaras cenderung mengalami ketenangan. Sementara mereka yang batinnya penuh pertentangan merasakan kegelisahan mendalam. Menariknya, pengetahuan tentang sakaratul maut dahulu tidak disampaikan secara terbuka. Ia diajarkan secara simbolik melalui perumpamaan atau hanya kepada murid-murid tertentu. Alasannya sederhana namun dalam. Pemahaman ini bisa mengguncang cara seseorang memandang dunia. Jika manusia benar-benar sadar bahwa setiap niat dan tindakan akan diputar ulang pada detik terakhir, maka hidup tidak lagi dijalani secara sembrono. Dalam khazanah kebijaksanaan spiritual, sakaratul maut juga dipahami sebagai momen pelepasan terakhir.
Seperti seseorang yang telah lama memegang beban berat, lalu diminta untuk melepaskannya satu persatu. Tubuh, harta, nama, bahkan identitas, semuanya mulai terasa jauh. Yang tersisa hanyalah inti kesadaran. Siapa kita sebenarnya tanpa topeng dunia? Namun seiring berjalannya waktu, pemahaman ini mengalami penyempitan makna. Sakaratul maut direduksi menjadi sekadar rasa sakit menjelang kematian, bukan proses kesadaran yang kompleks. Masyarakat modern dengan obsesinya pada kehidupan material semakin menjauh dari perenungan tentang akhir. Akibatnya, kematian menjadi sesuatu yang ditakuti, bukan dipahami. Padahal, para arif masa lalu memandang sakaratul maut sebagai guru terakhir. Ia mengajarkan kejujuran mutlak, karena pada saat itu tidak ada lagi kepura-puraan, tidak ada pangkat, tidak ada pengakuan sosial. Yang ada hanyalah rekam jejak batin yang kita bangun seumur hidup. Di bagian selanjutnya, kita akan mulai memasuki inti pembahasan. Apa sebenarnya sakaratul maut itu? Bagaimana prosesnya terjadi pada tingkat kesadaran? Dan tanda-tanda apa yang mulai muncul ketika seseorang memasuki fase ini? Beberapa tanda terlihat jelas, namun sebagian lainnya sangat halus dan seringkali diabaikan. Karena untuk memahami kematian, kita harus terlebih dahulu berani menatap kehidupan dengan jujur. Sakaratul maut bukanlah sebuah titik, melainkan sebuah proses. Ia tidak datang tiba-tiba seperti pintu yang dibanting, tetapi lebih menyerupai jembatan panjang yang perlahan dilalui kesadaran. Pada fase ini, tubuh dan jiwa mulai berjalan dengan ritme yang berbeda. Yang satu melemah, yang lain justru menjadi sangat peka. Para arif menggambarkan sakaratul maut sebagai momen ketika pegangan dunia mulai terlepas satu persatu. Tubuh masih ada, namun kendalinya tidak lagi utuh. Nafas menjadi tidak teratur, bukan sekadar karena fungsi paru-paru menurun, tetapi karena sistem kesadaran sedang mengalihkan pusat kendali. Seperti seseorang yang belajar berenang tanpa berpegangan, ada kepanikan awal sebelum akhirnya pasrah pada arus. Salah satu tanda awal sakaratul maut adalah perubahan persepsi waktu. Detik terasa memanjang, ingatan masa lalu muncul tanpa diundang. Banyak orang melaporkan melihat potongan hidupnya sendiri, bukan sebagai film yang rapi, tetapi fragmen-fragmen emosional, penyesalan yang belum tuntas, kebahagiaan yang terlupakan, atau janji yang tak pernah ditepati. Ini bukan halusinasi semata, melainkan mekanisme batin yang sedang melakukan penutupan. Secara fisik, tubuh mulai menunjukkan sinyal pelepasan. Ujung-ujung jari dan kaki terasa dingin, bukan hanya karena sirkulasi melemah, tetapi karena energi kehidupan mulai ditarik ke pusat. Pandangan menjadi kabur, pendengaran berubah, suara terdengar jauh, seolah berasal dari lorong panjang. Namun yang paling signifikan terjadi di dalam. Kesadaran mulai berjarak dari tubuh. Pada titik ini, banyak tradisi menyebut adanya tarikan terakhir. Bukan hanya tarikan nafas, tetapi tarikan keterikatan. Segala sesuatu yang paling dicintai atau ditakuti dapat muncul dengan sangat kuat. Bagi sebagian orang, ini menjadi momen ujian batin. Apakah ia menggenggam dengan keras atau melepaskan dengan lapang? Tanda lain yang sering muncul adalah perubahan respons emosional. Orang yang memasuki sakaratul maut bisa menjadi sangat tenang atau justru gelisah tanpa sebab yang jelas. Ketenangan ini bukan karena tubuh tidak lagi merasakan, melainkan karena batin telah mencapai titik penerimaan. Sebaliknya, kegelisahan muncul ketika jiwa masih terikat kuat pada hal-hal yang belum selesai. Menariknya, sakaratul maut juga sering disertai dengan pengalaman simbolik. Ada yang melihat cahaya redup, ada yang merasakan kehadiran yang tidak kasat mata, dan ada pula yang hanya merasakan panggilan yang sulit dijelaskan. Dalam bahasa hikmah lama, ini disebut sebagai sinyal transisi, bahwa kesadaran sedang diarahkan ke fase berikutnya. Namun perlu dipahami, tidak semua tanda ini muncul dengan cara yang sama pada setiap orang. Sakaratul maut bersifat sangat personal.
Ia adalah cermin dari perjalanan hidup seseorang. Cara kita berpikir, merasa, dan bertindak selama hidup akan memengaruhi bagaimana fase ini dialami. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam, membongkar makna tersembunyi di balik tanda-tanda sakaratul maut, meluruskan mitos yang keliru, dan mengungkap fakta-fakta halus yang jarang dibicarakan. Karena tidak semua yang menakutkan tentang kematian benar adanya, dan tidak semua yang tenang berarti mudah. Ketika membahas sakaratul maut, banyak orang terjebak pada gambaran yang ekstrem, antara horor yang menakutkan atau ketenangan yang terlalu disederhanakan. Padahal, di balik tanda-tanda lahiriah, terdapat lapisan makna yang jauh lebih dalam dan seringkali disalahpahami. Salah satu mitos terbesar adalah anggapan bahwa sakaratul maut selalu identik dengan penderitaan hebat. Kenyataannya, penderitaan bukanlah hukum mutlak, melainkan cerminan kondisi batin. Para bijak masa lalu memahami bahwa rasa sakit pada fase ini tidak hanya berasal dari tubuh, tetapi dari perlawanan jiwa terhadap pelepasan. Semakin kuat keterikatan seseorang pada dunia, pada kuasa, harta, atau identitas, semakin keras gesekan batin yang terjadi saat semuanya harus dilepaskan. Ada pula kesalahpahaman tentang tanda-tanda yang bersifat simbolik. Penglihatan cahaya, sosok, atau suasana tertentu sering dianggap halusinasi semata. Namun dalam perspektif filsafat kesadaran, pengalaman ini dipahami sebagai bahasa simbol. Ketika logika rasional melemah, kesadaran berkomunikasi melalui citra dan rasa. Cahaya bukan sekadar cahaya, melainkan isyarat transisi. Kegelapan bukan ancaman, tetapi fase adaptasi. Paradoks lain dari sakaratul maut adalah semakin seseorang mengenal dirinya, semakin sederhana pengalaman ini. Bagi jiwa yang terbiasa melakukan refleksi, kejujuran batin, dan pengendalian diri, fase ini bukan kejutan. Ia seperti perjalanan pulang yang sudah lama dipersiapkan. Sebaliknya, bagi mereka yang sepanjang hidupnya menghindari keheningan dan perenungan, sakaratul maut terasa seperti dipaksa memasuki ruang asing tanpa peta. Ada juga rahasia yang jarang dibicarakan. Sakaratul maut tidak sepenuhnya pasif. Dalam batas tertentu, kesadaran masih memiliki pilihan, bukan untuk menolak kematian, tetapi untuk menentukan sikap batin. Apakah ia melawan atau menerima? Apakah ia tenggelam dalam ketakutan atau berserah dengan kesadaran penuh? Inilah mengapa dalam banyak ajaran kebijaksanaan, momen ini disebut sebagai penyempurna niat hidup. Menariknya, banyak tanda sakaratul maut justru mulai muncul jauh sebelum ajal tiba. Ketakutan berlebihan pada kehilangan, kegelisahan tanpa sebab, atau kelekatan emosional yang ekstrem bisa menjadi latihan kecil dari apa yang kelak terjadi di akhir. Dengan kata lain, sakaratul maut bukan peristiwa terpisah. Ia adalah klimaks dari pola batin yang dibentuk bertahun-tahun. Disinilah pemahaman ini menjadi sangat penting. Jika sakaratul maut adalah cermin, maka membersihkan cermin itu harus dilakukan sekarang, bukan nanti. Kesadaran tentang kematian bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membebaskan. Ia mengajarkan bahwa hidup bukan tentang seberapa lama kita bertahan, tetapi seberapa siap kita melepaskan. Pada akhirnya, sakaratul maut bukanlah cerita tentang kematian, melainkan tentang kejujuran. Ia adalah momen ketika semua lapisan palsu runtuh, ketika manusia berdiri tanpa peran, tanpa nama besar, tanpa topeng sosial. Yang tersisa hanyalah inti kesadaran yang telah dibentuk sepanjang hidup. Dan di sanalah tidak ada yang bisa disembunyikan. Kita telah menelusuri sakaratul maut bukan sebagai peristiwa medis, tetapi sebagai perjalanan batin. Kita melihat bahwa tanda-tandanya bukan sekadar perubahan fisik, melainkan isyarat pelepasan kesadaran. Kita memahami bahwa ketenangan atau kegelisahan di akhir bukan kebetulan, melainkan gema dari cara seseorang menjalani hidupnya. Bagaimana ia mencintai, melepaskan,
memaafkan, dan bersikap jujur pada dirinya sendiri. Pengetahuan ini dahulu dijaga bukan karena menakutkan, tetapi karena terlalu kuat. Ia memaksa manusia untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas hidupnya. Jika setiap niat akan menemani kita di detik terakhir, maka tidak ada satupun hari yang benar-benar sepele. Setiap pilihan adalah latihan. Setiap reaksi adalah jejak. Yang menarik, ketika sakaratul maut dipahami dengan benar, ketakutan justru melemah. Bukan karena kematian menjadi ringan, tetapi karena hidup menjadi lebih sadar. Kita berhenti menunda kejujuran. Kita mulai menyelesaikan yang tertunda. Kita belajar hadir, bukan untuk dunia semata, tetapi untuk diri kita yang terdalam. Mungkin inilah rahasia terbesar yang jarang diucapkan. Orang yang siap menghadapi kematian adalah orang yang paling utuh dalam hidup. Ia tidak terburu-buru, tidak rakus, dan tidak tenggelam dalam ilusi keabadian. Ia berjalan dengan kesadaran bahwa setiap tarikan napas adalah anugerah dan setiap pelepasan adalah pembebasan. Sekarang, izinkan satu pertanyaan tertinggal di benakmu. Bukan untuk dijawab hari ini, tetapi untuk direnungkan perlahan. Jika sakaratul maut adalah cermin terakhir, pantulan seperti apa yang akan ia tunjukkan tentang hidupmu? Jika pembahasan ini membuka sudut pandang baru, luangkan waktu untuk merenung, berdiskusi, dan mengeksplorasi lebih dalam. Karena memahami akhir bukanlah tentang menunggu mati, melainkan tentang belajar hidup dengan kesadaran penuh sebelum detik itu benar-benar tiba.